Melihat Namsai memakai topeng dan membawa cutter, Farinda lari menghindar dan bersembunyi. Tapi Namsai menemukannya dan menyuruhnya keluar. Farinda memberanikan diri menghadapi Namsai. Namsai berjalan mendekati Farinda. Tiba-tiba kulitnya terbakar, terkena tali suci yang telah dipasang Farinda sebelumnya. Farinda menyuruh Namsai untuk berhenti sebelum kehilangan nyawanya. Tapi Namsai tak peduli. Farinda menanyakan, kenapa Namsai begitu ingin membalas murid-murid yang bernilai bagus, sampai rela menyerahkan nyawanya. Namsai mengatakan, ia hanya mau mereka semua hancur seperti hidupnya. Farinda meyakinkan Namsai, semua belum terlambat, dan Namsai belum hancur. Namsai tertawa, dan mengatakan semua sudah terlambat. Namsai membuka topengnya, dan memperlihatkan wajahnya yang penuh darah dan luka. Ia sudah mengukir simbol-simbol enigma di mukanya dengan alat yang kemarin didapatkannya dari enigma. Karena sudah merasa tak punya apa-apa lagi, ia pun tak takut apa-apa lagi. Namsai kemudian menggores tangannya dengan cutter yang di bawahnya dan mengucurkan darahnya pada tali suci yang telah dipasang Farinda. Tali itu seketika putus. Namsai mengejar Farinda, kemudian bersiap melukainya. Untung Pak Ajin datang dan menyelamatkan Farinda. Kemudian menyuruh Farinda pergi ke tempat yang aman. Pak Ajin menyuruh Namsai berhenti, tapi Namsai mengatakan ia tak mungkin berhenti karena hampir seluruh tubuhnya sudah dikuasai ilmu hitam. Namsai menyerang Pak Ajin. Mereka saling menyerang hingga akhirnya terjatuh ke lantai 1. Farinda yang tahu segera menyusul ke lantai 1 dan menolong Pak Ajin. Farinda melihat topeng Namsai hancur, dan Namsai tertatih-tatih berjalan menuju hutan belakang sekolah. Sambil jalan tertatih-tatih menuju pohon besar di belakang sekolah, Namsai mengingat kata-kata Farinda dulu, yang mengatakan akan selalu mendukungnya. Sampai di pohon pusat sihirnya, Namsai kaget. Semua sudah dibersihkan dan dimurnikan. Pak Ajin dan Farinda menyusul Namsai. Pak Ajin mengatakan semua sudah berakhir dan kutukannya sudah tak bisa digunakan lagi. Namsai menangis, menanyakan apakah dirinya tak boleh bermimpi. Farinda berjalan mendekati Namsai dan bertanya, apa benar itu semua mimpi Namsai? Setaunya, Namsai ingin menjadi seorang seniman. Namsai marah dan menyuruh Farinda diam. Farinda tak kenal Namsai. Farinda bahkan meninggalkannya dan mengingkari janji yang bilang akan terus mendukungnya. Farinda bahkan tak benar-benar peduli padanya. Farinda menjawab itu tidak benar. Farinda ingat semuanya dari awal mereka bertemu, kenangan-kenangan mereka. Farinda ingat semua. Yang paling penting, ia ingat bagaimana perlakuan ibu Namsai pada Namsai di malam setelah penerimaan raport. Namsai kaget. Farinda tahu kejadian itu. Farinda meminta maaf karena saat itu dirinya begitu takut hingga mengingkari janjinya pada Namsai. Farinda meyakinkan Namsai mereka masih bisa memperbaiki semuanya bersama. Namsai bertanya, apakah ia bisa kembali saat semua sudah seperti itu? Farinda mengingatkan Namsai, itu sama dengan dulu. Entah kenapa, saat Farinda menatap mata Namsai, Farinda merasa Namsai akan bisa melakukan apa saja. Namsai menangis dan Farinda memeluknya. Pak Ajin melihat sesuatu yang tak bisa dilihat Farinda. Pak Ajin tiba-tiba melayang dan terjatuh. Farinda berlari menolong Pak Ajin. Bersama dengan itu, Namsai berteriak. Ada yang menguasai tubuhnya dan membuatnya menggores tangannya hingga darah mengucur dan mengusapkan darahnya pada pohon. Namsai berteriak minta tolong. Langit tiba-tiba gelap, seperti ada kaca yang retak dari langit dan berlubang, mengeluarkan asap yang menyakiti Namsai. Pak Ajin segera menolong Namsai. Pak Ajin berhasil menolong Namsai. Tapi Pak Ajin kemudian berkata pada Farinda, semuanya sudah lepas kendali. Farinda harus mengurus sisanya. Fa bingung, apa maksud Pak Ajin? Langit kembali terang. Namsai pingsan.
dan tubuh Pak Ajin dirasuki roh jahat. Pak Ajin yang kerasukan mengambil pipa dan melemparkannya ke Farinda. Farinda berlari, mencari cara mengembalikan Pak Ajin. Ia menemukan barang-barang aneh Pak Ajin, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Ia pun menelponi Yuwa, meminta bantuan. Farinda tak bisa menjelaskan banyak, karena Pak Ajin terus mengejarnya. Farinda mempersiapkan ritual pengusiran roh jahat dari tubuh Pak Ajin, menggunakan cara yang digunakan Pak Ajin dulu padanya dan dengan mantra dari jiwa. Farinda berusaha bicara pada Pak Ajin agar sadar. Pak Ajin tak menggubrisnya dan berlari ke arah Farinda. Tapi kemudian Pak Ajin berhenti. Pak Ajin tak bisa melihat Farinda. Farinda berhasil membuat Pak Ajin berhalusinasi. Farinda memancing Pak Ajin naik seluncur kolam renang. Farinda mengikat kaki Pak Ajin dengan pemberat dan mendorongnya ke kolam yang sudah dipenuhi kertas. Pak Ajin terjatuh ke dalam kolam. Farinda langsung memutar musik klasik dan membaca mantra. Pak Ajin kesusahan keluar dari kolam karena ada pemberat di kakinya. Tapi karena terus berusaha, Pak Ajin akhirnya berhasil dan melayang menuju Fa. Fa ketakutan dan terus membaca mantra. Fa ingat perkataan Pak Ajin, menyuruhnya tetap percaya pada kemampuannya sendiri. Fa kemudian melepas kalung pemberian Pak Ajin dan menceburkannya ke dalam kolam. Seketika Pak Ajin tercebur kembali ke dalam kolam, dan kertas putih di kolam berubah menjadi hitam. Farinda berhasil. Roh jahat dalam tubuh Pak Ajin keluar, dan Pak Ajin kembali. Pak Ajin keluar dari kolam, tapi ganti Farinda yang terjebur ke dalam kolam karena terlalu lelah. Namsai datang dan menolong Farinda, meminta Farinda untuk selalu menemaninya. Mereka pun berpelukan. Pak Ajin bahagia melihat Namsai dan Farinda bersama lagi. Sekolah kembali normal. Wan Runtai kembali dan tetap menjadi peringkat pertama di sekolah. Namsai mendapat penghargaan atas karya seninya. Awalnya tak ada murid yang bertepuk tangan, tapi Yuwa berteriak memuji karya Namsai dan bertepuk tangan. Semua murid dan guru kemudian ikut bertepuk tangan. Wajah Namsai sudah membaik, lukanya sudah samar. Ibu Namsai kemudian membiarkan Namsai serius di bidang seni setelah diberi penjelasan Pak Ajin dan Farinda. Sedangkan Farinda sendiri tak tahu apa mimpinya. Pak Ajin selesai bertugas dan keluar dari sekolah. Farinda mengadakan pesta perpisahan dengan Pak Ajin di rumah Pak Ajin. Mereka berdua bernyanyi dan tertawa. Ketika malam, mereka mulai ngobrol. Farinda bertanya, apakah setelah ini semua, Pak Ajin akan lanjut mencari enigma? Pak Ajin tak menjawab, tapi bertanya balik ke Farinda. Apakah Farinda sudah tahu yang diinginkannya? Farinda menjawab, tadi di sekolah dirinya menjawab asal. Tapi dia sudah tahu apa keinginannya. Pak Ajin kemudian menyuruh Farinda pulang karena sudah terlalu malam. Farinda tahu, Pak Ajin hanya mengalihkan pembicaraan. Ia ingin berhenti belajar dan ikut kemanapun Pak Ajin pergi. Melakukan apa yang Pak Ajin lakukan. Itu masa depan yang diinginkannya. Pak Ajin mengatakan itu semua tidak benar. Farinda ingin kaya, dan pekerjaan Pak Ajin dibayar mahal. Pekerjaan itu juga mendebarkan. Itu sempurna untuknya. Fa ingin terus bersama Pak Ajin. Pak Ajin menutup mulut Fa dan menyuruhnya berhenti. Sudah waktunya Fa pulang. Fa menangis, lalu tiba-tiba menarik Pak Ajin dan menciumnya. Ia menyatakan cintanya pada Pak Ajin, tepat jam 12 malam. Pak Ajin meniup mata Fa, yang membuat Fa memejamkan mata. Ketika membuka matanya, Fa sudah ada di kamarnya dan memegang kertas. Rencana masa depan yang diisinya guru. Fa menangis. Hari-hari Fa berlanjut seperti biasanya, tanpa Pak Ajin. Seperti kejadian-kejadian aneh tak pernah terjadi. Ia juga mencari informasi tentang organisasi Enigma di Google, tapi tak ada hasil. Farinda menanyakan tentang Enigma pada Namsai.
Tapi Namse juga tak tahu. Waktu itu ia hanya kebetulan dihubungi oleh mereka. Ia juga tak pernah bertemu siapapun dari organisasi itu. Farinda tak sengaja melihat infotainment yang menyiarkan tentang top model yang menjalin hubungan dengan seorang pria berinisial A. Dan mereka melihat itu Pak Ajin. Pak Ajin menjalin hubungan dengan seorang model. Tapi model itu selalu melarang Pak Ajin untuk masuk ke apartemennya dengan alasan tak ingin gosip beredar lagi. Pak Ajin menurutinya dan pergi. Ketika Pak Ajin pergi, ia diawasi oleh wanita yang adalah Yiwa. Dan ketika model itu masuk ke dalam apartemennya, ia berbicara tentang rencana selanjutnya untuk Pak Ajin pada seorang laki-laki yang wajahnya rusak sebelah. Laki-laki itu menyuruh sang model membiarkan saja. Selama Pak Ajin masih mencari enigma, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan suatu hari nanti, mereka berdua akan bertemu. Siapakah laki-laki itu? Apakah dia dan Yiwa adalah bagian dari enigma? Kita tunggu Enigma Season 2. Terima kasih.